Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ada racun dalam teh, ucap Chu Feng. Chu Feng secara tersembunyi mengutuk. Karena ketika teh itu memasuki perutnya, dia merasakan semburan energi aneh yang menyebar di dalam tubuhnya. Seketika, racun itu menyegel dantiannya, dan kekuatan asalnya dengan cepat menyusut. Dan dengan segera, ia jatuh tanpa daya ke tanah. Bajingan, ucap Chu Feng dalam hatinya. Chu Feng saat ini tidak bisa berbicara lagi, tapi dia masih geram dalam hatinya. Pada saat yang sama dia meraung di dalam hatinya, Chu Feng dengan cepat memutar kekuatan spiritualnya, dan langsung terhubung dengan kekuatan formasi spiritual dari ruang roh dunianya. Kemudian dia menciptakan formasi spiritual mini di dalam tubuhnya, itu bertujuan untuk menyegel racun aneh tersebut. Mengutuk, ini, kenapa racun ini lagi, ucap Chu Feng dalam hatinya. Chu Feng sangat terdiam, karena ketika dia meletakkan formasi spiritual untuk menyegel racun di tubuhnya, dia menemukan bahwa ada reaksi di bawah perutnya. Joninya yang besar segera berdiri tegap, dan dari sana Chu Feng tidak bisa untuk tidak memikirkan kembali pada situasi di kota burung Vermilion. Dan ternyata, dia terkena racun penambah nafsu lagi. Untuk orang yang meracuninya kali ini, dia adalah seorang wanita lagi, dan itu bahkan lebih indah. Tetapi bagian yang paling penting adalah, bahwa racun dalam teh itu beberapa kali lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jika kultivasinya tidak meningkat pesat, dan jika dia tidak mahir dalam teknik formasi spiritual, dia pasti sudah dilalap oleh racun itu, dan kehilangan rasionalitasnya. Hahaha, kamu tercengang bukan? Kamu diracuni oleh ini lagi. Kamu benar-benar mempermalukan nama spiritualis dunia. Hahaha, aku bisa tertawa sampai mati karenanya. Betapa bodohnya kamu, bisa-bisanya diracun 2 kali oleh 2 perempuan, dan mereka bahkan berhasil 2 kali. Terserahlah, Chu Feng, jangan melawan dan mengikutinya. Ini adalah 2 keindahan besar. Hahaha, ucap si ratu dengan nada mengejek. Saat Chu Feng dengan susah payah menyegel kekuatan racun itu, si ratu malah bersukacita dalam kemalangannya, dan tertawa puas saat ia dalam masalah. Dia mengejang dengan tawanya, dan memukul lantai dengan tinjunya saat dia memegangi perutnya. Kamu gadis sialan, jangan mengacaukanku. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku bisa dipaksa bola-balik oleh hal semacam ini? Balas Chu Feng sambil tidak menyerah, dan dia terus berusaha untuk menyegelnya. Setelah beberapa saat bekerja keras, akhirnya dengan metode spiritualis dunia jubah abu-abu miliknya sendiri, ia menyegel racun di dalam tubuhnya dengan saksama. Tetapi ketika semua kultivasinya kembali normal, ia tidak terburu-buru untuk bangun. Matanya tetap terpejam, dan terus berbaring di tanah sambil berpura-pura pingsan. Karena dia ingin melihatnya sendiri, apa yang sebenarnya ingin dilakukan 2 wanita bajingan itu. Junior Baixi, apakah kita sudah bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Tanya Yan Ruyu. Pada saat itu, ketika Yan Ruyu memandang Chu Feng yang memiliki wajah serta telinga yang merah saat berbaring di tanah, dia merasa khawatir dan bersalah. Pada saat yang sama, dia juga agak cemas. Di sisi lain, Baixi dengan tenang menatap Chu Feng, maka seolah-olah itu tidak masalah. Lalu, dia berkata kepada Yan Ruyu, Senior Yan, kamu jangan khawatir. Apakah dia merasa akan menderita, jika aku, Baixi, tidur dengannya? Ucap Baixi. Saat dia berbicara, Baixi dengan percaya diri mendorong rambut hitam legamnya ke belakang. Aroma samar melayang-layang, dan itu sangat menarik. Tapi lagi pula, dia akan diracuni olehmu, dan itu bukan niat awalnya. Lalu bagaimana jika kita melakukan ini, ucap Yan Ruyu yang masih agak khawatir. Baiklah seniorku yang baik, jangan terlalu memikirkan ini. Kamu tidak dapat melakukan hal itu dengan laki-laki kan, kalau kamu tidak bisa, tetapi aku bisa. Lagi pula, aku melakukan ini untuk membantu kamu.
Selama aku melakukan hal antara pria dan wanita dengan Chu Feng, itu berarti bahwa Chu Feng tidak akan dapat menghadapi kamu. Setelah kepala sekte tahu tentang itu, dia pasti akan membatalkan pernikahan antara kalian berdua. Justru sebaliknya, dia akan mendukung aku dan Chu Feng. Maka secara kebetulan, aku juga ingin menemukan seorang pria yang dapat diandalkan, dan tentunya memiliki potensi. Meskipun Chu Feng masih muda, tapi dia memiliki persyaratan untuk kebutuhan aku. Tidak hanya ini membantu kamu, tapi ini juga membantu aku. Ucap Baixi menjelaskan. Saat Baixi berbicara, dia mendorong Yan Ruyu keluar. Tapi Yan Ruyu menatap Chu Feng dengan wajah penuh rasa bersalah, dan dia tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Chu Feng yang mendengar semuanya, dia juga sudah sama geramnya dengan Guntur. Setelah begitu banyak, dia benar-benar ditipu oleh dua bajingan itu. Hal-hal yang berbahaya akan terjadi, jika dia tidak memiliki metode yang kuat saat ini untuk menyegel racun tersebut. Jika dia kehilangan tubuhnya, itu hanya masalah kecil. Akan tetapi bagaimana dengan reputasinya, maka hal itu akan hancur total menjadi ketiadaan. Dia juga akan dipaksa menikahi Baixi, wanita bajingan yang telah menipunya. Dia ditipu oleh orang semacam itu, jadi itu benar-benar menyebabkan Chu Feng menjadi sangat marah. Tidak mungkin baginya untuk menerima penipuan itu tanpa bayaran, dan dia harus membayar dua bajingan itu beberapa kali lipat. Saat ia memikirkan hal itu, Chu Feng segera berdiri, lalu menunjuk pada pertengkaran Yan Ruyu dan Baixi. Dan kemudian berkata, "Kalian berdua bajingan sialan. Aku sudah percaya kepada kalian berdua, tapi kalian malah menipu aku seperti ini. Mulai hari ini, kalian berdua akan membayar harganya," ucap Chu Feng. "Chu Feng, kamu." Yan Ruyu dan Baixi keduanya ketakutan, itu setelah mereka melihat Chu Feng bangun. "Chu Feng, datanglah ke arahku jika kamu memiliki sesuatu. Ini tidak ada hubungannya dengan Baixi." Yan Ruyu adalah yang pertama bereaksi. Dia pertama kali melirik Baixi, lalu dengan cepat berhenti di depan Chu Feng untuk menghalanginya. Tubuh cantik Baixi melompat, dan dia ingin lari keluar dari istana. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin melarikan diri, atau mungkin dia akan mencari bala bantuan. Mendengus. Tidak perlu memalsukan apapun. Hari ini, tidak ada dari kalian yang berpikir untuk melarikan diri, ucap Chu Feng. Namun, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan formasi spiritual yang tak terbatas menyegel seluruh kediamannya. Tidak peduli bagaimana Baixi menyerangnya, formasi spiritual itu tidak akan bergerak sedikit pun. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa berteriak dengan keras. Tetapi orang-orang di luar tidak bisa mendengar apa-apa. Berteriaklah, berteriaklah sebanyak yang kamu inginkan. Bahkan jika tenggorokanmu pecah karena berteriak, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Ucap Chu Feng dengan jijik sambil menatap Baixi, lalu Chu Feng meraih pinggang kecil Yan Ruyu. Menempatkan kekuatan ke lengannya, dia meletakkan kecantikan itu di bahunya. Kemudian, dia melompat ke kamar tidur, dan dengan keras melemparkan Yan Ruyu ke tempat tidur besar. "Ah, Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan?" teriak Yan Ruyu. Pada saat itu, Yan Ruyu awalnya ingin bangun untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena pada saat ini, tekanan yang keluar dari tubuh Chu Feng sangatlah kuat. Tekanan itu benar-benar telah menekannya. Dia hanya bisa berguling-guling di tempat tidur, tetapi dia bahkan tidak bisa bangun. "Apa yang ingin aku lakukan ya? Apakah kamu sedang bertanya, apa yang ingin aku lakukan? Tidak ada keluhan atau permusuhan di antara kami, jadi mengapa kamu harus menipu aku? Jika kamu ingin menjaga tubuh kamu seperti batu giok, maka jaga tubuh kamu seperti batu giok. Jika kamu tidak ingin menikah, maka kamu tidak harus menikah. Mengapa kamu harus membuat hal-hal begitu sulit bagi aku berulang kali? Sudahkah aku, Chu Feng, memaksamu untuk melakukan sesuatu? Baiklah, aku akan memberitahumu ini. Hari ini, semuanya telah dipaksakan oleh kamu. Kamu ingin menjaga kesucian kamu kan? Lalu aku, Chu Feng, akan menghancurkan kesucianmu.
Apakah kamu tidak dapat melakukan hal-hal antara pria dan wanita? Tapi aku akan melakukan hal-hal antara laki-laki dan perempuan, ucap Chu Feng. Kemarahan Chu Feng telah menghabiskan kesabarannya, dan karena kedua matanya berwarna merah darah seperti serigala lapar yang menghadap makanannya, dia langsung menekan dirinya pada tubuh Yan Ruyu. Ah, Chu Feng, biarkan aku pergi. Aku mohon, aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan hal-hal itu dengan seorang pria. Aku benar-benar tidak bisa, jadi aku mohon, biarkan aku pergi. Teriam Yan Ruyu. Yan Ruyu berjuang untuk hidupnya, dan wajahnya dibanjiri air mata. Namun, perilakunya hanya meningkatkan sifat jahat Chu Feng. Dia meraih gaunnya, dan kemudian menariknya. Dengan beberapa suara robek, gaun Yan Ruyu yang berwarna merah muda terbelah menjadi dua. Dan pada saat itu juga, tubuh putih dan menyihir Yan Ruyu benar-benar terungkap di depan Chu Feng. Saat itu, Baixi segera berlari. Melihat bahwa Chu Feng akan melakukan kekerasan pada Yan Ruyu, wajahnya menjadi sangat berubah. Dan mengikuti itu, dia bahkan melepaskan roknya sendiri, itu untuk mengungkapkan lekuk memikat saat dia melemparkan dirinya ke arah Chu Feng. "Minggir!" teriak Chu Feng. Namun, Chu Feng melambaikan tangannya, dan arus kekuatan mendorong tubuh Baixi ke sudut dinding. Dan setelah itu, Chu Feng segera melolong. "Sampah seperti kamu ingin menjadi wanita aku. Kamu tidak layak." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menerkam ke arah kecantikan Yan Ruyu di bawahnya. Di dalam ruangan, Yan Ruyu sedang berbaring di tempat tidur sambil terdiam. Gaunnya yang berwarna merah muda yang menutupi wilayah terlarangnya yang paling menggairahkan, gaun itu telah robek. Tetapi di balik tepi gaun itu, setiap inci kulit putih salju yang terungkap begitu menggoda. Meskipun tubuh yang indah itu sudah basah oleh keringat, dan ditelan oleh bibir orang tertentu, lalu kurva yang sempurna bersamaan dengan cairan lengket, itu membuatnya tampak lebih menyihir secara erotis. Namun, Yan Ruyu saat ini seperti ikan mati. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, dan hanya ketika bernafas, seseorang bisa melihat dadanya naik tipis-tipis. Air mata digantung di matanya, dan wajahnya seperti abu. Seolah-olah, hal terpenting dalam hidupnya diambil oleh seseorang. Dia tenggelam dalam depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seolah-olah hidupnya sudah mencapai akhir. Adapun dengan Baixi, meskipun dia juga telanjang, dia tidak sadarkan diri saat dia berada di sudut. Chu Feng tidak menyentuhnya. Sebelumnya, Chu Feng dikendalikan oleh kemarahannya, dan dia ingin mereka berdua berada dalam situasi yang berlawanan. Karena Baixi ingin tidur dengannya, jadi Chu Feng tidak mengizinkannya. Yan Ruyu tidak ingin melakukan hal-hal antara pria dan wanita, jadi Chu Feng bersikeras melakukannya dengan Yan Ruyu. Itu adalah harga yang mereka bayar untuk menipu Chu Feng. Chu Feng mengenakan pakaiannya sendiri karena dia sedikit berkeringat di dahinya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun dia menekan kecantikan besar Yan Ruyu di bawahnya karena marah, dan juga karena balas dendam, tapi dia harus mengakui bahwa Yan Ruyu adalah wanita yang sangat cantik. Tubuhnya yang sempurna tidak kalah dengan Surou, dan itu memberi Chu Feng perjalanan yang indah. Darah samar di tempat tidur telah memberitahu Chu Feng, bahwa Yan Ruyu tidak menyembunyikan apapun atau bertindak. Dia benar-benar menjaga tubuhnya seperti batu giok, dan setidaknya dia masih perawan. Tiba-tiba tubuh Yan Ruyu bergetar, dan mengikuti getaran itu, dia meringkuk seperti bola. Kedua tangannya terkepal erat, dan kepedihan bisa terlihat dari wajahnya. Seolah-olah, dia mengalami semacam penyiksaan. "Oi, ada apa denganmu?" tanya Chu Feng. Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, dan dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksinya. Dia segera menemukan, bahwa perubahan sedang terjadi pada tubuh Yan Ruyu. Semburan energi aneh melonjak di tubuhnya, dan itu menyebar dan menelan setiap inci kulitnya. Meraung. Tepat pada saat itu Yan Ruyu meraung, dan lapisan gas berwarna biru meluap keluar dari tubuhnya. Ketika mereka berlama-lama di sekitar Yan Ruyu sambil berputar-putar, tubuhnya berangsur-angsur terangkat dan melayang ke udara. Aura ini sangat aneh.
Apakah dia juga memiliki sesuatu yang istimewa di tubuhnya juga? Pikir Chu Feng. Chu Feng tanpa henti terkejut, ketika dia melihat segala sesuatu di depan matanya sambil tercengang. Dia menemukan dengan takjub bahwa, pada saat itu aura Yan Ruyu dengan cepat meningkat dalam hal kekuatan. Bukan karena kultivasinya meningkat, tetapi kekuatan bertarungnya. Dengan berkedip, itu sudah meningkat ke kondisi yang sangat menakutkan. Tapi itu tidak meningkat banyak. Hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, perubahan yang terjadi pada tubuh Yan Ruyu. Pada kulit awalnya yang putih dan sebersih salju, tapi kini ada lapisan benda berwarna biru yang muncul. Benda-benda itu cerah dan berkilau, dan itu seperti sepotong baju zirah kecil. Namun Chu Feng yang memiliki sedikit pengalaman secara instan bisa melihat, bahwa mereka bukanlah baju besi. Tapi itu adalah sisik ikan. Di tubuh Yan Ruyu, sisik ikan berwarna biru mulai tumbuh, tetapi itu seperti baju besi, dan mereka segera mengelilingi tubuhnya. Chu Feng, jika aku tidak mati, aku akan mengambil nyawamu, teriak Yan Ruyu. Tiba-tiba saja Yan Ruyu membalikkan wajahnya. Dan pada saat itu juga, Chu Feng bisa melihat bahwa matanya yang semula indah yang seperti sungai bintang, kini menjadi dua baris cahaya merah, dan mereka menyeramkan secara tidak normal. Mereka bukan lagi mata manusia, dan itu lebih mirip dengan iblis. Suara mendesing. Setelah berbicara, Yan Ruyu meraih rok Baixi untuk dipakai Kam kembali. Lalu setelah itu, ia menjadi deretan cahaya dan melesat keluar. Dengan suara ledakan, auranya sudah lolos dari jangkauan deteksi Chu Feng. Apa yang terjadi? Kekuatannya telah meningkat ke keadaan ini. Pikir Chu Feng. Chu Feng dengan cepat keluar dari ruangan dan mengejarnya, dan dia menemukan bahwa formasi spiritual yang dia tempatkan di istana itu sudah hancur berkeping-keping. Meskipun Chu Feng sangat terkejut pada saat itu, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia segera melompat, dan menggunakan teknik langit kekaisaran untuk bergegas ke arah di mana Yan Ruyu melarikan diri. Awalnya dengan kekuatan yang kuat dari teknik langit kekaisaran, Chu Feng dapat dengan cepat mengejar kecepatan Yan Ruyu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kecepatan Yan Ruyu menjadi semakin cepat. Setelah mereka berdua meninggalkan Sekte Ling Yun dan memasuki hutan, Chu Feng sudah terguncang oleh Yan Ruyu, dan dia tidak bisa melihat jejaknya lagi. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas-jelas hanya memiliki aura tingkat 5 dari ranah mendalam, jadi bagaimana mungkin kecepatannya benar-benar melebihi milikku? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengambang di udara. Dan saat dia melihat ke arah-arah Yan Ruyu menghilang, tatapannya itu penuh dengan keheranan. Chu Feng, sepertinya kali ini kamu telah membuat musuh besar. Si ratu yang diam untuk waktu yang lama, tiba-tiba saja dia berbicara. Ratu, apa maksudmu? Mungkinkah Yan Ruyu juga memiliki tubuh khusus? Apakah dia juga memiliki tubuh ilahi? Chu Feng kemudian tiba-tiba menyadari hal itu. Perubahan yang terjadi pada Yan Ruyu barusan, itu telah melampaui alasannya. Dia memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengannya, dan mungkin bahkan sebanding dengan punggung wanita berpakaian ungu pada hari itu. Karena itulah, Chu Feng tidak bisa untuk tidak mengaitkannya dengan tubuh ilahi yang memiliki kemampuan khusus, dan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Bukan, dari berbagai hal sebelumnya, perubahan yang baru saja terjadi pada tubuhnya, serta kalimat terakhir yang dia katakan kepada kamu sebelum dia pergi, aku memutuskan bahwa dia tidak memiliki tubuh ilahi. Justru sebaliknya, dia seharusnya sudah mengolah beberapa teknik misterius terlarang, balas si ratu. Teknik misterius terlarang, seru Chu Feng. Itu adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar ungkapan yang seperti itu. Benar sekali, teknik misterius terlarang tidak sama dengan teknik iblis biasa. Mereka adalah teknik misterius yang menakutkan, yang diciptakan oleh para ahli tingkat atas. Jenis teknik misterius ini, itu dapat memungkinkan orang dengan bakat biasa, lalu mendapatkan kekuatan yang tidak biasa. Namun, seseorang harus berhati-hati ketika mengolahnya. Jika ada sedikit kecerobohan, semuanya akan dikembalikan, dan bahkan nyawa mereka dapat terlibat.
Teknik seperti itu seharusnya tidak ada di tempat pertama, karena mereka adalah hal-hal yang melanggar aturan penanaman bela diri. Dan jika aturan itu dilanggar, maka hukuman akan segera diberikan. Jadi, beberapa perubahan tertentu akan terjadi pada orang yang mengolah teknik misterius seperti itu. Itulah mengapa mereka disebut teknik misterius terlarang. Karena biasanya, bahkan jika teknik misterius terlarang seperti itu ada di dunia, Yan Ruyu seharusnya tidak bisa mengolahnya. Namun setelah menemukan bahwa ada makam kaisar di sini, serta menara hantu Asura, aku tidak terlalu terkejut mengetahui kalau teknik misterius terlarang muncul di benua 9 provinsi. Meskipun saat ini benua 9 provinsi adalah kumpulan sampah, kemudian pasti banyak karakter yang luar biasa muncul saat itu, dan bahkan mungkin orang yang sangat kuat sekalipun. Jika harta karun yang ditinggalkan oleh karakter besar masih ada pada saat ini, mereka yang memiliki keberuntungan besar pasti dapat menemukannya. Karena kamu dapat menemukan makam kaisar dan mendapatkan keterampilan rahasia, contohnya seperti teknik pembantaian harimau putih, Yan Ruyu dapat menemukan harta karun dari tempatnya, dan mendapatkan teknik misterius terlarang. Namun, pencipta teknik misterius terlarang bukanlah orang baik. Mereka biasanya adalah karakter tingkat iblis yang haus darah. Jadi sepertinya, di masa lalu di benua 9 provinsi, ini bukanlah tanah yang damai. Dengan segera si ratu menceritakan perspektifnya secara terperinci, tetapi tatapannya tenggelam dalam perenungan. Dan seolah-olah dia mampu bayangkan pemandangan 9 provinsi pada saat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.